Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolak ketika ditawarkan gunung menjadi emas. Ditawarkan gunung menjadi emas, beliau tidak mau. Tidak menginginkan itu semua. Karena kemuliaan dunia dan akhirah bukan dengan harta, akan tetapi kemuliaan di sisi Allah adalah dengan amal soleh. Dan amal soleh yang dilakukan harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Jangan sampai kita melakukan amal soleh tapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan agama. Karena ketahuilah bahwasanya dikatakan siapa orang yang mencari ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam mencari ilmu pengetahuan agama, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Siapa orang yang mencari ilmu pengetahuan agama, sebenarnya dia sedang dicari oleh surga. Masyaallah. Man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabih. Dan siapa orang yang hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya sehingga dia melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut sebenarnya telah dikejar oleh neraka. Harus dengan ilmu. Apapun itu amal saleh harus disertai dengan ilmu. Karena amal yang dilakukan tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan agama, maka itu akan mengakibatkan amalnya ditolak dan tidak diterima. Begitu. Harus dengan ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya hadir majelis ta'lim, dengarkan ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai kita tidak mengetahui ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai kesedihan kita hanya urusan dunia. Karena kesedihan urusan dunia itu mengakibatkan gelapnya hati. Yang dipikirkan dunia itu mengakibatkan gelapnya hati. Silahkan pikirkan urusan dunia, tapi jangan sampai mengalahkan pikiran kita terhadap negeri akhirah. Karena dikatakan hammud dunia zulmatun fil qalbi. Keinginan dunia membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut, itu mengakibatkan gelapnya hati. Sedangkan hammul akhirah, kesedihan urusan akhirah, itu akan mendatangkan nurun fil qalbi, akan mendatangkan cahaya di dalam hati. Tadi kita minta di dalam doa fajar, minta doa di hati kita, minta agar diberikan cahaya di dalam hati kita. Hati itu kalau sudah bercahaya ada alamatnya, ada tandanya, ada cirinya. Innan nura idza dakhala al-qalb insyaraha lahu sadar wa infasah. Sesungguhnya cahaya jika telah menembus hati dan sanubari seseorang, insyaraha lahu sadar wa infasah, dadanya akan menjadi lapang dan dadanya akan menjadi tenang, akan lapang, tenang. Ditanya Nabi Muhammad, hal min dzalika min alamat ya Rasulullah, apakah itu semua ada alamatnya? Kata Nabi Muhammad, na'am, ada alamatnya. Alamatnya ada. Tanda orang yang diberikan hatinya itu cahaya oleh Allah, ada tandanya. Apa tandanya? Di antara tandanya adalah, yaitu di antara tanda orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya orang tersebut yang pertama tidak memprioritaskan urusan dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal isti'dad li yaumil khulud. Di samping dia tidak memprioritaskan dunia, dia pun mempersiapkan bekal untuk menuju ke tempat keabadian, yaitu negeri akhirah. Sedangkan dunia bukan abadi, semuanya bakal berakhir.
Tidak ada yang abadi hidup di dunia. Semuanya bakal menemui titik terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Disempurnakan ganjaran kalian besok di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa orang yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia adalah termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah harta benda yang menipu kita. La ilaha illallah. Harus kita hati-hati. Itu tanda hati orang bercahaya. Yang pertama, tidak memprioritaskan dunia. Dunia bukan jadi prioritas hidup. Akan tetapi yang menjadi tujuan utamanya adalah akhirat. Tidak jadi masalah, silahkan kejar dunia. Tidak jadi masalah, tidak ada larangan, silahkan kejar dunia. Akan tetapi seberapa semangatnya engkau mengejar dunia, engkau harus lebih semangat lagi mengejar akhirat. Silahkan. Kalau yang mengejar dunia 50%, ya setidaknya 55% adalah mengejar akhirat. Ada persentasinya. Akhirat jauh lebih banyak daripada dunia. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik, dunianya 60%, akhiratnya 40%. Ini kebalik namanya. Orang yang sudah semacam itu sehingga berani meninggalkan kewajiban karena pekerjaan, berani melanggar larangan karena sebuah status jabatan, berani. Kenapa? Demi kenikmatan yang sifatnya sementara. Mulia dia, iya mulia, memang mulia. Sebagaimana tadi yang dikatakan, izzud dunia bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia bisa dibeli dengan harta, tapi kemuliaan akhirah tidak bisa ditukar melainkan dengan amal saleh. 2 rakaat qabliyah subuh, kemuliaan. Salat subuh berjamaah, keistimewaan. Duduk di majelis ta'lim sampai terbit matahari, kemuliaan. Bisa mengamalkan ilmu yang didapat, itu adalah keunggulan. Ada kemuliaan. Izzul akhirah bisalihil a'mal. Tahu bagaimana caranya salat, ada kemuliaan. La ilaha illallah. Wa hammul akhirah nurun fil qalb. Akan tetapi di sana sedih urusan akhirat itu memberikan cahaya di dalam hati kita. Dari karenanya ada doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini adalah sesuatu yang paling kami tuju, dan jangan sampai kau jadikan dunia ini adalah puncak harapan kami. Jangan, bukan puncak harapan dunia. Jadi yang pertama, tanda hati bercahaya, tidak memprioritaskan dunia, lebih mengunggulkan akhirat. Kemudian yang ketiga, tanda hati orang yang bercahaya, yaitu adalah bahwasanya orang tersebut di samping tidak memprioritaskan dunia, kemudian lebih mengunggulkan negeri akhirah. Kemudian yang ketiga, wal isti'adad lil maut qabla nuzulih, yaitu mempersiapkan kematian sebelum kematian datang menjemputnya. Dan itu orang yang pintar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, manil aqiyas ya Rasulullah, siapakah orang yang pintar ya Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjawab bahwasanya orang yang pintar adalah yaitu orang-orang yang mana di sana yang pertama dikatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Itu yang pertama. Orang yang pintar, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian.
Dalam sehari berapa banyak kita mengingat kematian? Sedangkan sedangkan Ajrail dalam sehari berapa puluh kali memandang wajah kita. Nah, perbanyak ingat kematian. Bahkan di dalam kitab Sabilul Iddikar dikatakan siapa orang yang ingin kuburnya besok menjadi kebun surga, perbanyak ingat akan kematian. Jangan lalai dari kematian. Siapa orang yang ingin kuburnya menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kubur kita salah satu dari dua. Kalau tidak menjadi kebun surga, maka dia akan menjadi lubang api neraka. Mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tu aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Itu orang yang paling pintar. Itu dikatakan. Kemudian yang berikutnya adalah ciri yang kedua, orang yang pintar, kata Nabi Muhammad, wa ahsanuhum lahusti'dada. Orang yang paling pintar adalah orang yang paling bagus dalam mempersiapkan kematian. Tidak salah kita mempersiapkannya dengan beli alkah. Di mana kita orang punya alkah? Tidak salahnya kita mempersiapkan dengan kain kafan, dibawa sholat tahajud, dibawa sholat berjamaah. Tidak salah. Tidak salahnya kita punya batu nisan udah bertulis. Tulisannya umpama apa? Siapa ngaran? Pak Haji Khairuddin bin Samsuddin. Siapa ngaran abah ya? Muhammad Arsyad. Lahir tanggal. Kenapa kada tahu lahir tanggal berapa? Lahir tanggal tahun sekian. Meninggalnya jangan ditulis dulu, masih belum tahu. Siap. Ada andak di toko oli, lihat sana ya Allah. Asa kada semangat lagi begawi, mati juga akhirnya. Fa idza hamalta ilal quburi janazah, apabila engkau menggotong jenazah sampai ke kubur, fa'lam, ketahuilah, bi annaka ba'daha mahmulu, setelah itu engkau yang bakal digotong orang. Hari ini engkau menggotong jenazah, besok engkau yang akan digotong oleh mereka. La ilaha illallah. Naam. Al-mar'u yarghabu ay ya'isha wa tulu 'aishin qad yadurruh. Seseorang itu pasti menginginkan hidup lebih lama lagi, sedangkan panjang umur itu membahayakan baginya. Tafna basyashatuhu wa yabqa ba'da hulwil 'aishi murruhu. Senyumannya akan sirna, dan setelah semua manis dan pahitnya hidup, setelah itu yang tersisa hanya pahitnya. Wa takhunuhul ayyam, hari pun seakan-akan mengkhianatinya, hatta la yara yawman yasurruhu, sampai-sampai orang yang meninggal itu tidak pernah bertemu hari yang menggembirakannya. Seberatan kita hendak panjang umur, tapi umur panjang itu membahayakan kita. Coba berarti orang umur panjang membahayakannya loh, sian. Makan ini kada kawa, makan itu kada kawa. Kada layak dunia ini untuk kita bertahan di dalamnya. Makanya orang dalam surga umurnya 40, antara 35 ke atas sampai 40, itu umur orang dalam surga. Tidak ada yang tua di dalam surga, semuanya muda. Lihat muda. Tapi kalau orang yang udah tua, ya Allah, jadi orang bahari memasukkan jarum, benang ke lubang jarum aja ngalih benar. Kawa masih lah? Ada kawa lagi? Hah? Ada kawa? Abah pian bang? Cucuk tuh, lumbus tuha sudah. Tapi masang baut ngarat benar. Biar bahapal masang baut kawa aja no, pok hafal.
Tapi masukkan benang ke lubang jarum besintar sudah ya itu kada kawa juga. Tuha sudah. Ya Allah, mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu harus kita ingat. Harus kita ingat. La ilaha illallah. Dan orang yang telah meninggal dunia lebih mengetahui tentang apa yang ada terjadi di dunia. Sehingga dikatakan man arafal maut hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha. Orang yang mengetahui kematian maka musibah dunia dan kesedihan dunia akan menjadi ringan baginya. Dan kematian itu akan membongkar kebobrokan dunia. Sehingga orang yang mempunyai dunia tidak pernah merasakan kebahagiaan setelah dia mencicipi kematian. La ilaha illallah. Dari karenanya idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau sore jangan nunggu datangnya pagi, terus beramal. Jangan nunggu datangnya pagi. Oh nanti aja beramalnya sore hari lah. Jangan ditunda. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kita di sore hari jangan nunda amal sampai besok pagi. Jangan, amalkan bismillah. Khudh min sihhatik limaradik. Gunakan masa sehatmu sebelum nantinya datang masa sakitmu. Min hayatika limautik. Dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. La ilaha illallah. Mudahan kita seberataan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. La ilaha itu. Ulaika humul aqyas, kata Nabi Muhammad. Itu dua golongan tadi, orang yang pintar. Yang pertama paling banyak ingat akan kematian, dan yang kedua orang yang paling bagus menyiapkan kematian. Kata Nabi Muhammad, ulaika humul aqyas, itulah orang yang pintar. Zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Dia pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan di negeri akhirah. Kemuliaan dunia dia dapatkan, kenikmatan akhirah dia dapatkan. Kemuliaan dunia, orangnya Allah mengenang kebaikannya. Dari karenanya tuh mumpung hidup, jadilah kita itu hidup berguna. Karena kita diciptakan bukan untuk sempurna, tapi kita diciptakan untuk berguna. Karena tidak ada yang sempurna hidup di dunia. Kita diciptakan adalah untuk berguna. Dari karena itu, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu manapun lebih istimewa dari dua perkara tersebut. Yang pertama al-iman billah, beriman kepada Allah, dan yang kedua memberi manfaat buat kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kita masih dikenal. Masya Allah, siapa yang membagi sembako di bulan Ramadan, gula seperempat, kopi kapal api 2 bungkus, kurma 3 biji, kemudian Sabtu terakhir biskuit Roma. Masya Allah, siapa yang membagi? Monsidin kada ada lagi. Makanya harus kita itu mencetak generasi penerusnya tuh. Kenanakan lihati gawian kuitan. Kuitan tuh apa gawiannya waktu hidup? Tarusakan nang baik, nang jahat jangan ditarusakan. Abah gua dulu bandar buntut dia aku tarusakan jangan. Abah hikam orang pemurah, abah hikam orang nang cinta dengan ulama, cinta dengan salihin. Teruskan, jangan berhenti, teruskan. Begitu. Waktu sidin ada, masya Allah, langgar benyala, langgar makmur, musalla hidup, sidin nang ajan, sidin nang qomat, sidin nang jadi imam, sidin nang jadi makmum. Pikirakan surangan situ, sidin ajan, sidin qomat, sidin imam, sidin makmum. Siapa Pak De? Kada mudik ya Pak De?
Ada mudik. Kemana mudiknya? Sore hari. Oh Takisung, Buhan Teran sana. Itu harus kita persiapkan generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai kalau ingat dahulu ujar almarhum Guru Bakri waktu ceramah di Sabila. Mun pejabat Jasidin meninggal dunia 10 nang mantrinya. Takkan hak. Pejabat meninggal dunia 10 nang mantri. 10 nang mantrinya, no banyak nang mantri. Tapi kalau tuan guru nang meninggal, jangan tuan guru, imam langgar aja kan sakit parut. Nah, sakit parut ya imam. Ayo, siapa nang menggantinya? Jasa ikung, aku patuh jadi makmum. Nang jasa ikung, aku patuh maamin akan aja. Kayak apa? Aku kada bisa juga. Ayo, hah? Ujung-ujungnya apa? Masing-masing sembahyang. Saya mau di ujung, saya mau di ujung. Hah? Tukang tahlil ke dada, napa habar? Taqabbalallahu minkum aja. Makanan sudah hai, apa? Nah, kita siapkan generasi. Langgar ada sidin, masya Allah makmur, subuh kada pernah ketinggalan. Kita mau ada sidin apa habar? Harus dipersiapkan. Nang bujur-bujur muhtasiban ilallah, bujur-bujur yang hanya mencari ridha Allah, karena rezeki bukan hanya ada di sini. Barangkali dilancarkan rezeki kita karena kita menghidupkan rumah Allah. Barangkali tidak ada yang tahu. Barangkali Allah luaskan rezeki kita karena kita hadir majlis. Tidak tahu. Bukan masalah di sana apa pekerjaan kita, yang kita cari itu berkahnya, bermanfaat bagi orang lain, sehingga ketika meninggal dunia, nah kada ada lagi yang sidin jar, subuh kada benyala langgar, maghrib sampai radio nang ajan, ya pak, radio nang ajan, imamnya ada, apa lagi, ya, kayak pengajian, mun sudah kadadaan lagi, apa habar, nah jar meninggal lam sidin jar, sedih benar aku sidin meninggal jar. Waktu sidin ada kah tahu-tahu hendak menuntut ilmu? Waktu sidin ada kah tahu-tahu hendak duduk di majelis sidin kada, mendengar nasihat sidin kada, jauh masa kali hendak mengamalkan. Sudah sidin kada ada, masya Allah, hilang pulang tihangnya, ujar. Maulah rumah gerang menjadi tihang-tihang, ada tihang juga, ada mula rumah juga, hilang pulang. Orang nang kehilangan tihang, orang yang memang bikin rumah. Orang yang kada bikin rumah menyewa aja juga. Nah, mana kehilangan? Nah, itu. Allah, maka dari karenanya manfaatkan hidup. Jadilah kita itu hidup berguna. Nah, hidup kita ini ya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Apalagi kalau kita bermanfaatnya ya Allah, kayak buka langgar aja nah. Buka langgar, bukai langgar. Mek buka seorang ajan. Allahu akbar di sini. Nya kada mesti bagus juga suara ajan tuh. Yang penting orang betakun ajan enggak tuh jurang kenapa terlambat di belakang? Ini tahu kada ada berbagi gula hari ini. Lambat saya. Itu dari lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau aja, nah, orang mbah datang manakah ada paham juga pina sigar muha. Nah, itu tah. Siapa tahu dengan kita mengurusi umat, keturunan kita diurus oleh Allah. Siapa tahu dengan kita menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad, kita semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan rezeki kita, dihidupkan keberkahan dan lain sebagainya. Tergantung niat. Ulun tuh 4 begawi parenya ada Abah Yamin. Umpama tuh ada anak buah Abah Yamin 4 begawi ada sidin. Gawiannya antar jemput anak sekolah. Oh, diantar dijemput, dirawat bujur-bujur. Mungkinlah Abah Yamin kada memberi apa jurang tuh, memberi apa Pak deh,
duit terus liwar si gejal ini, duit terus. Mau mungkinlah kada memberi apa jurang tuh, memberi imbalan. Imbalan tuh kan mesti duit aja. Kan mungkinlah kada memberi imbalan, kada mungkin. Sebagaimana inya memperhatikan anak-anakku, aku harus memperhatikan kehidupannya juga. Itu kita orang biasa. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita menjadi pelayan beliau, masa iya beliau tidak memperhatikan tentang kita? Masa iya beliau tidak memperhatikan kehidupan kita, anak keturunan kita? Maka wajar orang yang menjadi pelayannya Nabi Muhammad, salah satu anak keturunannya bakal menjadi orang yang diunggulkan nantinya di kemudian hari. Tidak mungkin. Mundu itu sudahnya diberi ini itu, makasih banyak. Tapi bukan itu tujuan. Bukan itu adalah sebuah tujuan. Dari karenanya hiduplah kita berguna buat orang lain, baik dengan perkataan kita, ataupun dengan pangkat kita, ataupun dengan harta kita, ataupun dengan batang tubuh kita. Dari karenanya disebutkan, siapa orang yang di pagi hari tidak ada niat menzalimi salah seorang manapun, maka dosanya diampuni oleh Allah. Di pagi hari niat sudah, hari ini tidak berbuat zalim, sudah dapat keampunan. Dan siapa orang yang di pagi hari niat untuk membantu orang yang dianiaya dan qadha'i hajatil muslim, ikut membantu untuk menunaikan keperluan orang muslim, maka dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bermanfaat buat orang lain. Dan hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau kita tidak bisa hidup bermanfaat, tidak bisa hidup kita berguna, setidaknya jangan sampai kita membahayakan orang lain. Jangan sampai kita itu menyakiti orang lain. Begitu. La ilaha illallah. Dan dua perkara yang tidak ada lebih busuk melebihi daripada dua perkara tersebut. Yang pertama syirik, dan yang kedua membahayakan umat Islam lainnya. Itu. Jadi dua lawan dua. Dan orang yang amal ibadahnya diterima di bulan Ramadan, maka dia akan menjalani kehidupannya dalam 1 tahun senantiasa bermanfaat buat orang lain. Disinilah kata Nabi Muhammad, beruntung orang yang meninggal dunia tapi kebaikannya masih dikenang oleh orang lain. Oh, si Din itu Masya Allah pemberian orangnya. Oh, si Din itu murah senyum. Oh, si Din itu senantiasa kalau ketemu di jalan mengucapkan salam, assalamualaikum. Oh, si Din itu orang. Oh, si Din itu. Nah, bagus kenangannya. Ini kada ya Allah. Nah, Mbah meninggal dunia. Nah, mati yang maling sandal sudah nih ya. Maling sandal. Kopi hanyar kawan lah, Masya Allah. Dasar wujud hari raya sedene. Apa deh? Ada yang ditanyakan Pak deh? Sabtu depan kita mulai pengajian kita yang biasa, yang fikih. InsyaAllah Sabtu depan baru kita mulai. Masalah fikih kemarin. La ilaha illallah. Asyirku billah wa dhur lil muslimin. Syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Jangan dimasuk-masukkan orang ziarah kubur dikatakan syirik. Itu syirik bilangnya.